Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan kami di sini dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang rantai nilai, teknologi informasi, dan e-bisnis. Personil dari kelompok 4 terdiri dari saya, Shirley Ardita Effendi, NPM 2212110173. Saya Yuda Habibu Bazar, NPM 2212110198. Saya Tasya Devani Nuriska, NPM 2212110182. Saya Yusi Putri Adaha, NPM 2212110201. Saya Surya Subagio, NPM 2212110180. Perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah sebuah badan usaha yang mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki nilai jual. Dalam proses pengolahannya, perusahaan mengoperasikan mesin, peralatan, dan tenaga kerja dalam satu medium. Semua proses dan tahapan yang dilakukan dalam kegiatan manufaktur mengacu pada standar operasional, prosedur atau SOP yang dimiliki masing-masing satuan kerja. Pengertian manufacturing. Secara teknis, manufacturing adalah pengolahan bahan mentah dengan melalui proses kimia dan fisika yang bertujuan untuk mengubah bentuk, sifat, dan tampilan produk. Pengertian manufacturing secara ekonomis adalah proses transformasi bahan mentah menjadi bentuk yang memiliki nilai tambah melalui satu atau lebih proses perakitan. Tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas adalah pengaturan berbagai aspek manufaktur dengan cara yang tepat untuk mencapai hasil produksi yang diinginkan. Tata letak fasilitas mempertimbangkan ruang yang tersedia, produk akhir, keselamatan pengguna, dan fasilitas serta kenyamanan operasi. Tujuan tata letak fasilitas. Yang pertama ada menyediakan ruang yang optimal untuk mengatur peralatan dan memfasilitasi pergerakan barang serta menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Yang kedua, untuk mempromosikan ketertiban dalam produk menuju satu tujuan. Yang ketiga, untuk mengurangi pergerakan pekerjaan, bahan baku, dan peralatan. Yang keempat, untuk mempromosikan keselamatan pabrik serta pekerjaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata letak fasilitas. Yang pertama ada desain tata letak fasilitas harus mempertimbangkan tujuan keseluruhan yang ditetapkan oleh organisasi. Yang kedua, ruang optimal perlu dialokasikan untuk proses dan teknologi. Yang ketiga, tindakan keamanan yang tepat untuk menghindari kecelakaan. Yang keempat, kebijakan manajemen secara keseluruhan dan arah masa depan organisasi. Desain tata letak fasilitas. Prinsip-prinsip yang mendorong desain tata letak fasilitas perlu mempertimbangkan tujuan tata letak fasilitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata letak fasilitas dan kendala tata letak fasilitas. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut: fleksibilitas, pemanfaatan ruang, dan modal. Jenis tata letak fasilitas. Ada 6 jenis tata letak fasilitas dan mereka sebagai berikut. 1. Tata letak garis. 2. Tata letak fungsional. 3. Tata letak posisi tetap. 4. Tata letak teknologi seluler. 6. Tata letak gabungan. Dan teknik alokasi relatif terkomputerisasi. Manfaat teknologi otomatisasi di Indonesia pada sektor industri. Setelah tahu hambatan yang mungkin menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan teknologi otomatisasi di Indonesia, simak berikut manfaat dari teknologi otomatisasi berikut ini. Yang pertama, meningkatkan produktivitas. Yang kedua, mengurangi beban waktu dan biaya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Manajemen persediaan. Apa itu manajemen persediaan? Manajemen persediaan adalah seluruh proses untuk pengelolaan persediaan, termasuk mengatur dan menjaga persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Umumnya, proses ini mencangkup pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan persediaan. Mengapa manajemen persediaan penting bagi bisnis? Manajemen persediaan sangat penting untuk kesehatan perusahaan karena ini dapat membantu memastikan persediaan stok barang yaitu sesuai sehingga tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit stoknya. Faktor apa saja yang mempengaruhi persediaan? Pertama, keuangan. Kedua, pemasok. Ketiga, lead time. Keempat, jenis produk. Kelima, manajemen. Keenam, faktor eksternal. Manajemen teknologi informasi. Manajemen teknologi informasi adalah bidang manajemen yang mengelola sumber daya teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Sumber daya tersebut meliputi investasi berwujud seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer, dan data.
serta sumber daya manusia yang dipekerjakan untuk memelihara perangkat-perangkat tersebut. Peluang pemanfaatan teknologi informasi generasi milenial untuk Indonesia di masa depan. Kehadiran teknologi informasi juga membawa dampak yang sangat positif pada berbagai bidang. Misalnya, kewirausahaan dan bisnis, ekonomi perbankan, pendidikan, pemerintahan, kesehatan, transportasi, penelitian, dan sebagainya. Seperti halnya di bidang kewirausahaan, saat ini banyak bermunculan marketplace seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan sebagainya. Selain menawarkan fasilitas dan keuntungan yang menarik, marketplace ini juga dinilai mampu menjamin keamanan transaksi berbasis online dan tindak penipuan. Apa itu e-business? E-business adalah salah satu jenis kegiatan usaha yang dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang terkomputerisasi. Menurut Stephen Elton, pengertian e-business adalah pelaksanaan dan pengelolaan bisnis mulai dari pemasokan, bahan baku, perancangan produk, penjualan, pemenuhan pesanan, manufaktur, serta juga penyediaan servis lainnya dengan menggunakan teknologi komunikasi serta sistem yang sudah terkomputerisasi. Manfaat e-bisnis. Penjelasan lengkap mengenai keuntungan e-bisnis adalah sebagai berikut. 1. Memperluas pasar. 2. Menghemat biaya. 3. Praktis. 4. Meningkatkan citra. Jenis-jenis e-bisnis. Dalam kegiatan e-bisnis dibagi ke dalam beberapa jenis, mulai dari pihak yang bertransaksi, tujuan, dan lain sebagainya. Penjelasan mengenai jenis-jenis e-bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, consumer to consumer. Kedua, business to consumer. Ketiga, consumer to business. 4, business to business. Perbedaan e-commerce dan e-bisnis. Seringkali e-commerce dan e-bisnis dianggap sama oleh sebagian orang. Padahal sebenarnya keduanya adalah hal yang berbeda, baik dari media yang digunakan, jarak jangkau, hingga sistem pemasarannya. Penjelasan mengenai perbedaan e-commerce dan e-bisnis adalah sebagai berikut. Pertama, e-commerce adalah aktivitas jual beli melalui internet. Berbeda dengan e-bisnis, merupakan seluruh kegiatan dilakukan oleh internet, sehingga tidak hanya praktik jual beli saja. Kedua, e-commerce menggunakan pendekatan ekstrovert, sebab kegiatannya berhubungan langsung dengan pemasok, distributor, dan jasa pelanggan. Sedangkan e-bisnis melakukan pendekatan ambivert, atau dapat dikatakan bahwa seluruh kegiatan di dalamnya juga dianggap mencakup proses bisnis, internal maupun eksternal. Oke guys, makasih yang udah nonton video kita sampai habis. Jangan lupa like, Komen. Dan subscribe. dan jangan lupa share ke teman-teman kalian guys. See you!